Kemarahan Amerika meledak, Cina usir paksa kapal perusak Amerika dari LCS. Cina mengusir kapal perusak Amerika Serikat yang berlayar memasuki Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan yang disengketakan Selasa 22 Desember 2020. Juru bicara Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina Tian Junli mengatakan kapal perusak USS Johann S. M. Sikin berlayar di dekat Kepulauan Spratly yang oleh Cina disebut Kepulauan Nasha. Dia memastikan kapal perusak itu telah diusir setelah diberi peringatan. Cina dengan tegas menentang perilaku semacam ini dari Amerika Serikat karena merugikan kedaulatan dan keamanan kami, secara serius mengganggu perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, kata Tian seperti dikutip dari Seoul China Morning Post. Armada ke-7 Amerika Serikat mengatakan kapal perusak berpeluru kendali itu dikirim untuk menegaskan hak dan kebebasan bernavigasi di kepulauan itu. Kapal perang Amerika Serikat berlayar untuk menantang pembatasan perjalanan yang diberlakukan oleh Cina, Vietnam, dan Taiwan. Operasi itu dilakukan setelah militer Amerika Serikat memperingatkan bahwa mereka akan lebih tegas terhadap Beijing. Pada 22 Desember, USS Johann S. M. Sikin menegaskan hak dan kebebasan navigasi di Kepulauan Spratly sesuai dengan hukum internasional, kata Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat. Cina mengklaim hampir seluruh pulau di Laut Cina Selatan sebagai miliknya, di mana Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei juga memiliki klaim. Meski tak memiliki sengketa wilayah di LCS, Amerika Serikat terus menantang klaim historis Cina di perairan itu yang dianggap negeri Paman Sam sebagai wilayah internasional yang sah dilewati oleh siapa saja. Amerika Serikat menganggap klaim Cina di Laut Cina Selatan ilegal. Kami ingin memperjelas bahwa klaim Beijing terhadap sumber daya alam di Laut Cina Selatan merupakan tindakan yang benar-benar ilegal dan merupakan kampanye perundungan untuk mengontrol wilayah itu, kata Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo. Sebelumnya, kapal induk terbaru Cina yaitu Shandong memimpin kapal-kapal tempur untuk berlayar menyeberangi Selat Taiwan. Pasalnya, perjalanan kapal-kapal tempur Cina ini untuk lakukan latihan rutin di Laut Cina Selatan. Berita tersebut dituturkan oleh Angkatan Laut Cina setelah Taiwan mengerahkan pasukannya untuk memantau perjalanan kapal-kapal tempur Cina pada Senin 21 Desember 2020. Reuters memberitakan meskipun ini bukan pertama kalinya operator Cina melewati wilayah dekat Taiwan. Namun hal itu terjadi pada saat ketegangan yang meningkat antara Taipei dan Beijing, yang mengklaim pulau yang diperintahkan secara demokratis itu sebagai wilayahnya. Asal tahu saja, kelompok kapal induk Shandong berlayar melalui Selat Taiwan sehari setelah kapal perang Amerika Serikat transit di jalur air yang sama. Militer Cina mengatakan membuntuti kapal Amerika Serikat tersebut. Angkatan Laut Cina mengatakan Shandong dan kapal-kapal yang menyertainya dengan lancar melintasi Selat Taiwan yang sensitif dan sempit pada Minggu menuju latihan di Laut Cina Selatan, di mana Cina memiliki keuntungan teritorial yang luas dan disengketakan. Latihan itu adalah bagian dari pengaturan normal yang dibuat sesuai dengan rencana tahunan, katanya.
Kedepan kami akan terus menyelenggarakan operasi serupa berdasarkan kebutuhan pelatihan. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan, Shandong ditemani oleh 4 kapal perang dan telah berangkat dari pelabuhan Dalian di Cina Utara pada hari Kamis. Sebagai respon atas hal tersebut, Taiwan mengirim 6 kapal perang dan 8 pesawat angkatan udara untuk berjaga dan memantau pergerakan kapal Cina. Shandong adalah kapal induk kedua Cina dan secara resmi ditugaskan hampir setahun yang lalu. Sejak saat itu, menurut Angkatan Laut Cina, Shandong telah berhasil menyelesaikan tugas-tugas seperti lepas landas dan pendaratan pesawat berbasis kapal induk serta penggunaan senjatanya. Kemampuan tempur dari sistem formasi terus ditingkatkan dalam pelatihan eksperimental. Tambahnya mengacu pada kelompok kapal perang yang menyertai Shandong. Cina telah bekerja untuk mengasah operasi kapal induknya, tetapi memiliki sedikit pengalaman dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang telah mengoperasikan kelompok tempur kapal induk terintegrasi dengan banyak kapal selama beberapa dekade.